Rangkaian kegiatan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, di mana kita mengadakan pertemuan serupa seperti ini sebanyak 40, 38 di kabupaten kota, 2 di Bawaslu Provinsi. Dan ini adalah bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penguatan kelembagaan di Bawaslu. Pak Ketua, ini dihadiri siapa saja Pak Ketua? Forkopimda, terus ormas, partai politik, akademisi dari beberapa kampus terutama di Surabaya ya. Terus kampus dari luar Surabaya juga hadir yang sudah MOU dengan kami. Terus ada kelompok Cipayung Plus. Untuk goals sendiri dari agenda serangkaian agenda ini seperti apa Pak? Sebenarnya kami itu agak panjang. Ada 8 bidang. Jadi ada 8 bidang, salah satunya itu soal literasi politik, soal peningkatan kinerja kelembagaan, modernisasi birokrasi, dan lain sebagainya. Yang seluruhnya itu nanti diharapkan kita menemukan satu model penguatan, dan itu akan dilakukan penguatan untuk 8 bidang keseluruhan di setiap Bawaslu kabupaten kota setelah di tahun ini, insya Allah di tahun depan. Pak Ketua, soal literasi politik sendiri tadi disebutkan pada Bawaslu itu bukan hanya soal pencegahan, bagaimana bisa mewujudkan demokrasi yang adil, tadi seperti apa? Ya kan gini, kami sering sampaikan beberapa literasi politik yang selama ini berkembang itu tidak berbasis catatan peristiwa pemilu. Sementara di satu sisi Bawaslu sebenarnya mencatat peristiwa pemilu begitu banyak. Dan oleh karena itu memang Bawaslu berkepentingan untuk membangun literasi politik berbasis catatan peristiwa agar masyarakat itu lebih dekat dengan hal-hal yang bersifat real, bukan hal-hal yang bersifat khayal serta yang teoritik semata. Siap, terima kasih Pak Ketua. Penyelenggara pemilu ya tidak terus sekali Bawaslu. Menurut saya ke depan Bawaslu tetap saja menjadi pengawas pemilu. Dia mencegah, menindak, mengawasi dan menyelesaikan sengketa, tapi dengan kewenangan dan tata cara yang menurut saya perlu diperkuat supaya fungsi mereka untuk bisa memastikan keadilan pemilu makin baik, karena memang keadilan pemilu itu apalagi pemilu yang berintegritas bermartabat sudah menjadi tuntutan semua pihak, dan itu sedikit banyak ditentukan oleh keberadaan Bawaslu. Maksud dari soal keberadaan kelembagaan, karena putusan MK 135/2004 bilang pemilu menjadi metode satu-satunya untuk mengisi jabatan publik baik eksekutif dan legislatif, tentu kita tidak lagi punya pikiran untuk mengatakan penyelenggara pemilu tanpa terkecuali Bawaslu itu tidak tetap. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar penyelenggara pemilu itu tetap, ya Bawaslu pun tetap. Jangan sampai kita berpikir dia dieksploitasi. Nah, ke depan kalau memang kita ingin makin kuat lagi dengan menjadikan pemilu satu-satunya metode pengisian jabatan publik, ya kita berharap yang di kecamatan, yang di desa, yang di kelurahan, yang di TPS itu juga makin kuat keberadaannya supaya keadilan pemilu itu bisa diwujudkan sampai tingkat yang paling bawah. Pak, ini kan Wujudkan putusan MK 135/2004 karena memang putusan MK itu final dan mengikat ya. Mereka pekerjaannya bisa tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, karena pemilu itu ada pemilu nasional, ada pemilu daerah, dan itu sama-sama serentak, pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah. Dalam 5 tahun nggak akan berhenti mereka bekerja, apalagi kalau pemilu serentak daerahnya itu dipisah lagi, kabupaten kota sendiri, provinsi sendiri, ya makin terus mereka bekerja selama dalam masa waktu 5 tahun itu, sehingga nggak ada lagi istilah nganggur, ada lagi istilah makan gaji buta, semua kerja, semua makan gaji kerja. Pak, soal ada MK bilang di 135 itu pemilu menjadi satu-satunya metode. Kalau dipilih DPRD, dipilih MPR itu bukan lagi pemilu namanya. Gimana? Iya. Sekali lagi posisi siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1.